Oke, kemarin kita sudah bahas tentang hukum Henry, gitu, di mana hukum Henry ini dipakai untuk campuran antara gas dan cairan, gitu ya. Dipakai ketika kondisi operasi salah satu kondisi operasinya berada di atas salah satu titik-titik komponennya, gitu. Sehingga yang terjadi bukan kesetimbangan uap dan air, tapi yang terjadi adalah terlarutnya gas dalam air, gitu. Jadi, nah karena kelarutannya sangat kecil, maka dibilang ya hukum Henry, maka dibilang fasa cairnya sangat encer. Karena kelarutan gas, setinggi apapun kelarutan gas, tetap jumlahnya tidak akan signifikan gitu ya. Jumlahnya pasti kecil gitu. Makanya fasa cair encer. Oke. Nah, itu untuk yang ideal gitu ya. Untuk yang ideal. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa pada kondisi ketika kita bicara kesetimbangan uap dan uap cair gitu ya, biasanya pada tekanan yang tidak terlalu tinggi, relatif tidak terlalu tinggi. Nah, kalau pada kesetimbangan tekanannya tidak relatif tidak terlalu tinggi, gas itu masih bisa bersifat ideal, gitu ya. Gasnya itu masih bisa bersifat ideal. Nah, sedangkan kalau cairan itu pada kondisi tekanan rendah pun sulit untuk bersifat ideal. Coba diingat-ingat lagi apa sih persyaratan atau apa sih asumsi gas ideal itu? Apa saja? Saya masih ingat? Volumenya sangat kecil, Pak. Lalu partikelnya homogen, jadi tidak ada gaya tarik menarik antar molekulnya, dan tumbukannya bersifat lebih sempurna. Coba agak keras ngomongnya. Uh, partikelnya memiliki volume yang sangat kecil, lalu partikelnya itu homogen dan tidak ada gaya antar molekul, terus tumbukannya lenting sempurna, Pak. Ya. Oke, itu ya. Jadi volumenya diabaikan terhadap volume ruang, itu ya pertama. Volume diabaikan terhadap volume ruang, kemudian berikutnya tidak ada interaksi antar partikel. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada kondisi gas, jarak antar partikel jauh lebih besar daripada ukuran molekul itu sendiri. Gitu ya. Sehingga yaitu tadi volume molekul diabaikan dan yang terpenting tidak ada interaksi antar partikel karena jaraknya jauh gitu ya. Jaraknya berjauhan, tidak ada interaksi. Nah, sekarang kita lihat pada fasa cair. Fasa cair gimana? Mungkin nggak tidak ada interaksi antar partikel? Tidak, Pak. Sangat susah ya. Iya, Pak, susah. Misalkan gini lah, misalkan kalian nih 100 orang. Kalian 100 orang ada di lapangan bola. Gitu ya. Dan menyebar merata gitu. Mungkin nggak tidak ada interaksi di antara kalian? Mungkin. Karena jaraknya berjauhan. Karena jaraknya berjauhan. Mau ngobrol nggak bisa, mau colek-colekan nggak bisa, mau flirting nggak bisa, karena jauh-jauhan jaraknya ya. Tapi begitu kalian digabungkan, begitu yang 100 orang tadi digabungkan masuk dalam satu kelas, dalam satu ruangan kelas gitu, dan standar ruangan kelas yang ada di Pertamina di UP, masuk dalam satu kelas, mungkin tidak di situ tidak terjadi interaksi. Tidak mungkin, pasti terjadi interaksi, Pak, karena ruangannya itu kecil.
ruangannya kecil ya, jadi dempet-dempetan antar kalian. Ada yang ada yang sentuh-sentuhan, ada yang kesenggol, itu ya. Jadi karena ruangannya kecil, hampir tidak mungkin tidak ada interaksi di sana. Nah, begitupun cairan, gitu ya. Hampir tidak mungkin cairan itu molekulnya tidak saling berinteraksi karena jaraknya sangat dekat, gitu, sangat dempet, sangat berdekatan. Sehingga asumsi cair ideal itu menjadi tidak menjadi kurang akurat, gitu ya. Jadi asumsi cair ideal itu menjadi kurang akurat. Makanya kemudian orang mempropos, ya sudah, dari model Henry tadi kita perbaiki saja sedikit, gitu ya. Kok Henry dari hukum Raoult tadi, kita dari hukum Raoult yang tadinya ideal, gitu ya, cair ideal, kita modifikasi sedikit deh. Oke, gasnya masih boleh ideal, tapi cairnya nggak bisa, karena cairnya harus nyata. Makanya ini disebut juga, maka muncul berikutnya adalah hukum atau model Raoult termodifikasi. Itu ya, hukum Raoult termodifikasi. Di mana di sini asumsinya gasnya masih sama-sama ideal, tapi cairannya itu tidak ideal, gitu. Jadi gasnya masih ideal, karena masih oke lah, asumsikan gas ideal. Cairannya yang tidak, gitu. Sehingga persamaannya menjadi II dikalikan P karena tetap gas ideal, tapi yang cairnya XI dikali gamma I dikali PI1. Nah, gitu. Nah, sekarang ada ini. Ada gamma ini. Yang ini merupakan parameter ketidakidealan suatu cairan. Nah, ini yang didefinisikan sebagai koefisien aktivitas, gitu. Dari gamma yang disebut dengan koefisien aktivitas. Nah, ini menunjukkan seberapa jauh penyimpangan suatu cairan dari kondisi idealnya, gitu. Dimana koefisien aktivitas ini merupakan fungsi dari temperatur, tekanan, dan komposisi, gitu. Oke? Bisa dipahami? Kok ini masih hukum Henry ya? Salah. Nah, ini. Jadi gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya. Ini, misalkan seperti ini. Kecilin ini gimana ya? Sudahlah. Oke, misalnya seperti ini. Sistem etiletanoat dan enheptan pada 343 Kelvin. Len gamma satunya itu gamma I-nya adalah 0,95 X2. Len gamma 2-nya 0,95 X1. Nah, ini jadi khasnya dari gamma itu ini menunjukkan, nah ini kalau kita lihat ya, ini len gamma 1 ini adalah koefisien aktivitas untuk komponen 1 ya.
Misalnya ln gamma 2 ini ln gamma 2 ini adalah koefisien aktivitas untuk komponen 2. Tetapi kita lihat dalam rumusan gamma 1, dalam pemodelan gamma 1, ini ditentukan oleh X2. Sedangkan di ln gamma 2 ditentukan oleh X1. Ini menunjukkan bahwa gamma ini adalah faktor yang menunjukkan adanya interaksi antar komponen. Gitu. Dia menunjukkan, jadi untuk menentukan koefisien aktivitas komponen 1 perlu data komposisi komponen 2. Sebaliknya, untuk data aktivitas komponen 2 diperlukan komposisi komponen 1. Nah, ini menunjukkan, model ini menunjukkan bahwa koefisien aktivitas itu menggambarkan interaksi antar komponen. Begitu. Oke, nah sekarang kita coba soalnya, gitu ya. Dengan menggunakan persamaan Raoult modifikasi, hitung P bubble pada X1 0,05 dan P2 pada Y1 0,05. Oke. Caranya bagaimana? Pada prinsipnya sama ya. Etil etanoat lah, kok catatan saya nggak kelihatan, berarti salah ini. Show. Oke, etil etanoat and heptan pada T sama dengan 3,5 Kelvin. Pak, mau nanya Pak, kalau ini kan dikasih tahu nih P1 satnya. Kalau misalnya kita nggak tahu P1 sat, buat nyarinya pakai Antoin kemarin atau gimana? Antoan juga, Pak? iya sama. Kalau P1 sat, kalau P saturasi selalu pakai Antoan. Oh, berarti dengan rumus yang sama itu ya Pak Yap. ya? Yap, betul. Oke, siap Pak. Apapun modelnya, kalau diminta P1 sat dan P2 sat, atau T1 sat dan T2 sat, gunakan Antoan. Gitu. P1 satnya udah ada di sini. 79,8. P2 satnya 40,5 kPa. Nah, ini persamaannya adalah YI dikali P sama dengan XI kali gamma I kali PI sat. Sama seperti di hukum Raoult, kita selesaikan dengan cara sigmakan kedua ruas, gitu ya. Jadi P dikali sigma YI sama dengan sigma XI gamma I kali PI sat. Sigma YI sama dengan 1, sehingga P itu sama dengan sigma XI kali gamma I kali PI sat. Atau P sama dengan X1 dikali gamma 1 dikali P1 sat ditambah X2 kali gamma 2 kali P2 sat. Gitu. Bisa ya? X1-nya ada, X2-nya ada, gamma 1 bisa dihitung. Ingat, yang di rumus itu ln gamma 1. Jadi kalau mau mendapatkan gamma 1 harus di eksponensialkan dulu, ya. Oke, silakan dihitung. Coba dihitung.
Pak, Ya, itu emang kebalik gitu ya Pak? Len gamma 1 itu buat X kuadrat gitu ya Pak? iya kan kan untuk menunjukkan faktor interaksi. Oh, baik Pak, baik, Jadi baik. gamma 1 dipengaruhi oleh X2, gamma 2 dipengaruhi oleh X1 gitu. Gimana sudah? Sudah Pak, kalau saya dapatnya 47,97 Pak. 47,97. Iya Pak. Yang lain bagaimana? Yang lain gimana? Ada yang sudah juga? Masih menghitung, Pak. Oke. Oh iya Pak, untuk cairan tidak ideal ini berarti sigma X1 tapi sigma XI-nya tetap 1 kan Pak? Tetap, Oh, tetap. oke, siap, siap Pak.
Saya dapatnya 6,127, Pak. 6 koma. Iya, bentar. Kayaknya ada yang salah deh. Saya nggak tahu ini ada azeotropnya atau enggak, tetapi harusnya nggak akan jauh-jauh dari P1,1,2,1. Ini kan komponen X1-nya cuma 0,05, berarti X2-nya 0,95 kan? Berarti hasilnya nggak akan jauh-jauh dari nilai P21. Pak, untuk saya P bubble-nya sama seperti William, Pak, 47,97 kPa. Oke, oke. Saya hasilnya juga sama, Pak. Sama. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang agak sedikit lebih complicated gitu. Nah, ini kalau yang ditanya PEDU. Kalau PEDU gimana? Jadinya kan persama dasar sama ya, tetap YI dikalikan P sama dengan XI kali gamma I kali PI. Kemudian XI dibagi P sama dengan XI dibagi P sama dengan YI per gamma I dikali PI 1. Kan ya, kedua luas kita sigmakan. Jadinya 1 per P dikali sigma XI sama dengan sigma YI per gamma I kali PI 1. Ini sama dengan 1. Jadinya P sama dengan 1 per sigma YI per gamma I kali PI 1. Atau sama dengan 1 dibagi Y1 per gamma 1 P1 sat ditambah Y2 per gamma 2 kali P2 sat. Nah, sampai sini ada yang aneh nggak? Ada yang bikin susah nggak? Ada gamma, Pak. Ada gamanya ya. Padahal gamma ini merupakan fungsi dari Fungsi dari X itu, Pak. fungsi dari X, dan X-nya yang mau dicari. Nah, Iya. itu gimana dong? Jadi ya sama seperti kemarin, tebak-tebakan. Jadi yang pertama asumsi gamma 1 dan gamma 2 sama dengan 1. Oke. Asumsikan gamma 1 dan gamma 2-nya 1. Kemudian dari situ hitung P dengan rumus ini, gitu ya. Dari setelah dapat P, kemudian hitung X1 dan X2. Setelah dapat X1 dan X2, hitung gamma 1 dan gamma 2. Jadi terus seperti ini. Nanti
hitung lagi gamma 1, gamma 2-nya, kemudian dari gamma 1, gamma 2 hitung lagi P-nya, X1, X2, terus seperti itu. Nah, kalau ini pakai solver karena sekarang sudah ada dua ininya, apa yang ditebaknya. Kalau kemarin kan masih pakai ini ya, masih pakai apa? Masih bisa pakai HISIS. Apa? Goalseek, Pak. Goalseek. Kemarin masih bisa pakai Goalseek. Sekarang sudah nggak bisa pakai Goalseek. Gitu, harus pakai solver. Silahkan dicoba. Permisi Pak, mau bertanya. Ya. Itu berarti dihitungnya itu sampai X1 sama dengan X2 atau bagaimana Pak? Sampai gamma 1 dan gamma 2-nya konstan. Sampai gamma 1 dan gamma 2-nya konstan ya Pak? Ya. Jadi nanti yang di solver adalah selisih antara gamma 1 dan gamma 2, selisih antara ini. Nanti yang di solver ada, jadi ini ya, jadi kalau mau lihat ininya, hitung gamma 1 dan gamma 2, kemudian dari sini hitung selisih, ini gamma 1, saya standar tebak ya, hitung selisih gamma 1 tebak dikurangi gamma 1, dan gamma 2 tebak dikurangi gamma 1. Gitu. Kalau selisihnya kurang dari toleransi, maka selesai. Kalau belum, kembali ke sini. Gitu. Oh iya Pak. Toleransinya diatur berapa ya Pak? Ya, suka-suka kalian. Mau 10 pangkat min 3, boleh. Mau 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 3 juga udah bagus sebetulnya. Berarti kan 0,1% selisihnya kan berarti. Oh iya, baik.
Pak, maaf Pak. Ya. Referensinya gamma 1 tebak kurang gamma 1, gamma satunya lagi kemana itu Pak referensinya Pak? Yang dihitung selisih itu kan gamma 1 tebak dikurang gamma 1 ya Pak? Iya. Nah, Gamma satunya ini. Jadi kan sudah dapat X1, hitung gamma 1 kan? Oh ya ya, oke Kalau Pak. dapat X1, X2, hitung gamma 1, gamma 2. Oke Pak. Permisi Pak, mau bertanya. Silakan. Terus untuk Y-nya itu didapatnya melalui persamaan Raoult termodifikasinya Kak, Pak? X-nya, X bukan Y. Kan Y-nya diketahui. Oh, Y-nya yang mana ya Pak? Y-nya yang di soal ini. Yang P2, 0,05 itu ya Pak? Y1-nya 0,05. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Pak, permisi Pak, mau bertanya. Silakan. Kan ini kita asumsikan dulu gamma 1 dan gamma 2-nya. Nah, setelah itu kan nanti kita dapat P-nya kan. Itu P-nya P tebak kan, Pak? Enggak. Atau gimana? Yang ditebak kan cuma gamma 1, gamma 2 aja. Jadi P-nya oke. P hitung. Hasil hitungan. Atau ya P yang dihitung dari gamma tebakan gitu. Tapi nanti setelah disolver, Iya maksudnya itu. ya, tapi P yang nanti dihitung gitu. betul. Nanti setelah disolver, kalau sudah dapat hasilnya, P-nya itu akan jadi P hasil hitungan, P jawabannya gitu. Terus yang buat menghitung X1 dan X2 di sini itu dari tekanan yang didapatkan dari gamma tebakan, Pak. Betul. Oke. Maaf Pak, buat nyari X1 dan X2-nya ini kan tadi dari tekanan yang didapatkan dari gamma tebakan. Ya. Nah, gamma yang dimasukkan untuk mencari X1 dan X2 juga gamma tebakan, Pak? Atau gamma asli? Kan gamanya gamma yang dihitung dari, bentar, kamu menghitung yang X kalau yang untuk X-nya masih pakai gamma tebakan ini. Oh, oke.
Nanti Iya, Pak. setelah dapat X baru hitung gamma yang baru. Oh, di situ baru pakai solver, Pak ya? Iya. Permisi Pak, mau bertanya. Itu untuk yang hitung selisih, itu kan berarti ada 2 selisih ya Pak yang dihitung. Ya. Dan yang kanan itu gamma 2T min gamma 1 Gamma atau 2. min gamma 2 Pak? Oh, sama-sama gamma 2 ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak. Pak, cara menghitung gamma 1 dan gamma 2 di sini gimana ya Pak setelah dapat X1 dan X2? Ini. Di sini kan rumus adalah gamma 1 sama dengan 0 Oh, dan ini. yang ini aja Pak ya? Iya. Oke. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk persamaan di P-nya itu dia P1 nya dia satuannya pakai KPA juga ya Pak? Iya. Baik Pak. Disamakan semua satuannya.
Bagaimana bisa? Bisa, Pak. Berapa dapatnya? Saya dapatnya yang gamma 1 itu 2,35, yang gamma 2 itu 1,00, Pak. Oke. Ya. Oke. Bisa ya? Boleh dijelaskan tidak, Pak? Saya belum terlalu paham soalnya. Oke. Ada yang mau nunjukin Excel-nya? Siapa yang sudah tadi? Iya, saya, Noval Pak. ya? Stop. Sebentar. Saya stop share dulu. Ternyata sudah tadi saya nggak nayangin apa-apa ya? Dari awal saya nayangin ini nggak? Ada kok, Pak. Iya, Pak. Ada Ada ya? PPT sama hitungan Bapak. Oke. Sama catatan. Oke. Sok. Siapa yang mau? Noval mau share? Oh iya, bisa, Pak. Silakan. Allow participant share screen. Silakan. Saya stop dulu ya. Coba jelaskan dari awal. Dihapus dulu ulangi dari gamma 1 gamma 2-nya, tebak. Oke, coba jelaskan. Mulai dari gamma 1 dan gamma 2. Kok ada suaranya? Oh, maaf, Pak. Lupa ini, unmute. Oke. Iya, Pak. Jadi, tadi yang gamma 1, gamma 2 kan dimisalkan satu begitu, Pak. Ya. Terus yang P1, P2 sudah diketahui. Terus yang P P yang dihitung itu saya pakai yang P sama dengan 1 per yang agak panjang itu, Pak, tadi. Itu memakai informasi P1, P2 gamma 1, gamma 2, sama Y1 dan Y2. Nah, Y1 dan Y2 tadi ini diketahui di soal, Pak. Ya. Terus X1 ini saya hitungnya pakai Y1 dikalikan P dibagi dengan gamma 1 dikali P1 sat. Yang X2 juga saya tinggal 1 min X1 begitu, Pak. Ya. Yang Y1, Y2 sudah diketahui. Terus yang gamma 1 pakai rumus yang ln 0,95 X2 kuadrat. Ya. Kalau yang gamma 2 0,95 X1 kuadrat. Ya. Nah, terus kemudian selisih satunya ini saya selisihkan antara gamma 1T dengan gamma 1. Yang selisih 2 ini saya selisihkan antara gamma 2 dan gamma 2T. Ya. Nah, terus toleransinya ini tadi 10 pangkat min 3 begitu, Pak. Ini nggak tahu kok hilang gitu, Pak. Nah, terus saya buka solver. Saya set objektifnya itu tadi selisih. Ini bisa set objektif 2 nggak, Pak? Tadi kamu berhasil kan? Tadi bisa, cuman saya selisihnya itu yang saya pilih hanya salah satu begitu, Pak. Oh. Kalau gitu harus dijumlahkan dulu selisihnya. Selisihnya dijumlahkan gitu ya, Pak? Selisihnya dijumlahkan. Terus selisihnya dibuat absolut. Selisih yang ininya absolut ya, Pak? Dibuat absolut.
Nah, berarti ini Set bentar, Pak. objektifnya yang set objektifnya yang Set objektifnya yang ini ya, Pak. yang jumlahnya ya. Value-nya Oh, 10 pangkat min 3 ya, Pak. atau mau value menuju 0 juga nggak masalah. Value bagaimana, Pak? Minimum Value-nya gitu. menuju 0, value of 0 atau minimum juga boleh. Oh iya, Pak. Minimum lah ya udah minimum. Kalau minimum ya, Pak. Kan Nah, minimum by menuju changing-nya 0, ini kan? berarti By oh iya, changing, Pak. gamma 1. Gamma 1T dan gamma 2T ya, Pak. Iya, Terus constraint-nya nggak ada ya, Pak? nggak usah ada constraint. Oh iya, berarti begini aja Ya. di solve. Nah, sudah dapat, Pak. Oke. Nah, sekarang sudah dapat gamanya harusnya 2,5, gamma satunya 2,5 sekian, gamma 2-nya 1,00 sekian. Gitu ya. Nah, P yang terhitung, nah ini jadi P jawabannya. Kemudian X dan X yang terhitung juga X1 dan X2 jawabannya. Gitu? Gimana? Yang lain bisa dipahami? Mau nanya Pak, yang Silakan. berarti selisih 1 itu yang dari gamma 1T dikurang sama gamma 1 hitung tadi ya Pak? Betul. Betul. Oh, oke. Terus yang sum sel itu dari ini ya, selisih 1, 2 itu ya Pak? Betul. Jadi selisih gamma 1 dijumlahkan dengan selisih gamma 2. Baru di solver. Baru di solver. Karena target solver itu cuma boleh ada 1. Iya Pak. Gitu. Jadi pada intinya mana yang diselisihkan itu adalah yang ditebak. Kalau masih ingat yang kemarin waktu hukum Raoult kan yang ditebak T-nya ya. Waktu hukum Raoult yang ditebak kan T-nya ya. Temperatur. Nah, jadi itu nanti yang di solver ya si tebakannya itu dengan mencari selisih antara temperatur tebakan dengan temperatur hitungan. Dan ini juga konsepnya sama. Yang ditebak adalah gamma, sehingga yang disolver adalah selisih antara gamma tebakan dengan gamma hitungan. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Yang lain silakan jika ada pertanyaan. Sudah cukup jelas semua? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya agak bingung ini, Pak. Kadang kan di soal itu ditentukan harus cari P, tapi saya agak-agak lupa apakah yang dicari itu tuh P bubble atau P do ataupun T apa gitu, Pak. Boleh Nih. dijelasin apa soal itu, Pak? Ini ya. Nih. Kalau yang diketahuinya ini, kalau yang diketahuinya adalah X, yang diketahuinya adalah data X, komposisi di fase cair, maka yang dicari adalah bubble point. Gitu. Kalau yang diketahuinya adalah X, maka yang dicari adalah bubble point. Tinggal nanti mencari tekanan atau mencari temperatur. Kalau mencari tekanan, nanti jadinya bubble pressure. Kalau mencari temperatur, bubble temperature. Kalau yang diketahuinya Y, maka itu yang dicari adalah dew point. Kalau nyari tekanan berarti dew pressure, nyari temperatur berarti dew temperature. Gitu. Tergantung yang, jadi kalau diketahuinya adalah fraksi fasa cair atau X, maka itu hitungan bubble point calculation. Tapi kalau yang diketahuinya adalah Y, itu maka menjadi dew point calculation.
Oh, baik Pak, sudah make sense sama sama persamaannya. Udah Pak, makasih Pak. Oke, sip. Oke ya. Nah, saya ingin menunjukkan ini. Jadi di kelas ini saya tidak akan sampai ke sini, tapi saya akan tunjukkan saja ini. Jadi bagaimana modified Raoult itu bisa memperbaiki model, gitu ya. Ini bisa kelihatan kan ya Excel-nya ya. Jadi ini ada, jadi ada serangkaian percobaan, gitu ya. Ada serangkaian percobaan, ini titik percobaan keseimbangan uap cair, gitu. Jadi bagaimana melakukan keseimbangan, bagaimana melakukan percobaannya? Jadi biasanya sejumlah campuran, gitu ya, sejumlah campuran dibawa ke keseimbangan uap cairnya sampai terbentuk keseimbangan uap cair, kemudian dilakukan pengecekan komposisi di cair dan di uap, gitu ya, sehingga dapat titik-titik ini. Nah, ketika akan dimodelkan dengan menggunakan hukum Raoult, dengan menggunakan model Raoult ini, gitu. Kalau pakai model Raoult, dapatnya begini. Ini titik-titik data, ini garis model, gitu. Ternyata masih cukup ada penyimpangan ya. Ternyata masih cukup ada penyimpangan, gitu. Karena ya itu tadi, modelnya dibangun berdasarkan model ideal. Tetapi begitu menggunakan modified Raoult, salah satunya dengan model Margules, dengan memasukkan faktor gamma. Nah, jadinya seperti ini sekarang. Persamaan model data mirip dengan model model mirip dengan data. Gitu. Model lain ini Van Laar. Model Van Laar sama. Model Van Laar juga sama. Gitu. Ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa model ini, model modified Raoult itu jauh lebih akurat daripada model Raoult. Gitu. Hanya dengan mengubah asumsi bahwa cairannya menjadi tidak ideal. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Boleh ulangi nggak, Pak? Tadi saya terputus. Oh, ya. Jadi ini ada serangkaian data gitu ya. Ini ada serangkaian data keseimbangan uap cair pada temperatur konstan. Ini ada temperatur data keseimbangan uap cair yang digambarkan dengan titik-titik ini. Titik biru itu untuk dew point-nya. Titik biru untuk bubble point-nya. Titik orange ada untuk dew point-nya. Nah, kemudian titik-titik ini ingin dimodelkan. Titik-titik ini ingin dimodelkan. Nah, pertama dengan menggunakan Raoult. Kita lihat model Raoult, ini titik-titiknya di sini, garisnya di mana? Tuh, nggak cocok ya. Titiknya di sini, modelnya di sini. Ini kurang cocok. Nah, karena model Raoult ini mengasumsikan bahwa cairnya ideal. Begitu kita asumsikan cairnya tidak ideal, dengan menggunakan gamma 1 dan gamma 2, yang pertama dengan pendekatan namanya model Margules, gitu.
Meskipun saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan model Margules ini. Dengan menggunakan model Margules, bisa kita hitung gamma 1 dan gamma 2. Ini sekarang jadinya. Garis model, ini garis bubble point model sama dengan bubble point data. Ini dew point model sama dengan dew point data. Jadinya sudah dengan mengasumsikan cairan yang tidak ideal sudah menjadi lebih akurat. Gitu. Baik Pak, berarti ini sama saja kayak pembuktian bahwa itu ya Pak, keakuratan modelnya. Iya. Jadi bahwa cairan ideal dengan mengasumsikan cairan yang menjadi ideal, cairannya tidak ideal, modelnya sudah menjadi lebih lebih akurat, begitu. Oke, Izin tanya Pak. silakan. Ini mungkin topiknya out of the box, tapi penasaran aja mau tanya. Untuk mungkin di termodinamika atau di pekerjaan di dunia luar, apakah ada juga Pak karir yang dia itu bekerjanya sebagai konsultan gitu Pak, tapi khusus di bidang termodinamikanya gitu Pak? Ada nggak ya Pak? Kayaknya kalau khusus di bidang termodinamika nggak ada deh, karena termodinamika ini kan ilmu dasar, gitu ya. Kalau kita sudah bicara tentang lapangan, praktek di lapangan, ilmu dasar ini hanya sebagai penunjang saja, gitu. Jadi seperti misalkan ilmu tentang keseimbangan uap cair ini. Keseimbangan uap cair ini dipakai ketika untuk proses distilasi misalkan. Jadi misalkan untuk di proses distilasi minyak bumi misalkan menjadi fraksi-fraksinya. Nah, di situ dimanfaatkan ilmu termodinamika tentang keseimbangan uap cair ini. Nanti ya kalau ada konsultansinya ya berkaitan dengan aplikasinya itu. Hampir jarang sekali yang perusahaan atau industri berkonsultasi tentang dasar teorinya. Karena kan kalau di industri kan inginnya langsung ke aplikasi ya. Gitu. Meskipun kadang-kadang gitu ya, ada industri yang minta kita untuk menjelaskan berdasarkan dasar teori. Misalkan ini tidak terkait dengan termo ya. Misalnya Pertamina ingin memodelkan deaktivasi katalisnya, ingin memodelkan proses deaktivasi katalisnya. Nah, itu bisa kita bantu dengan pendekatan teori, gitu. Kadang bisa juga seperti itu. Tapi kalau sudah di level praktikal, ilmu-ilmu dasar itu biasanya orang tidak terlalu perhatikan itu, gitu. Biasanya sih seperti itu, yang pernah saya alami seperti itu. Misalnya juga ketika kita bicara tentang sistem penyediaan energi, gitu ya, kita bicara tentang sistem boiler, gitu. Jadi industri itu biasanya tidak menghendaki konsultansi tentang ini dasar termodinamikanya gimana, tapi lebih ke ini efisiensi boilernya bagaimana meningkatkan efisiensi boiler ini, lebih ke hal-hal seperti itu, lebih ke hal-hal praktikal sebetulnya. Gitu. Meskipun untuk membahas hal praktikal tentunya pengetahuan tentang ilmu dasarnya juga harus dikuasai juga, gitu. Gitu.
Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke bahasan terakhir, yaitu tentang flash calculation. Nah, flash calculation atau flash distillation atau flash separation. Flash distillation atau flash separation. Ya, ini flash calculation. Nah, flash calculation itu ini flash distillation ini banyak dipakai di surface facilities, gitu ya. Jadi begitu, meskipun 3 fasa ya biasanya ya. Ini biasanya digunakan untuk separator, gitu ya. Jadi ketika apa namanya fluida itu dikeluarkan, di lifting gitu ya, fluida itu di lifting, kemudian kan apa namanya, kan tekanannya relatif tinggi ya, tekanannya relatif tinggi kan di reservoir itu. Kemudian ketika di lifting, nah tekanannya tinggi. Nah, untuk memisahkan komponen cair dan komponen uapnya atau komponen gasnya, dimasukkan ke dalam separator. Dimasukkan ke dalam separator yang biasanya tekanannya lebih rendah. Itu kalau kita bicara minyak, biasanya tekanannya lebih rendah. Beda dengan gas. Kalau gas kan harus menjaga ya tekanan rendah juga, bisa sih karena nanti akan dikompres juga ya. Intinya dibawa ke separator yang tekanannya relatif rendah, sehingga nanti terjadi yang disebut dengan flash distillation. Terjadi yang disebut dengan flash distillation. Jadi pemisahan kilat, pemisahan sekejap, atau pemisahan satu fasa, pemisahan satu tahap. Jadi misalkan ini ada fluida dari reservoir, itu tekanan tinggi, kemudian dimasukkan ke dalam separator. Horizontal ada vertikal sih tergantung. Nah, nanti di sini tekanannya tekanan relatif rendah. Karena tekanan rendah akan masuk ke zona kesetimbangan, nanti ada yang berubah menjadi uap dan ada yang berubah menjadi yang ada tetap dalam fasa cair. Gitu. Nah, flash calculation ini menghitung berapa banyak yang menjadi uap, berapa banyak yang menjadi cair, dan bagaimana kondisi komposisinya, baik di fasa uap maupun di fasa cair. Itu bahasan tentang flash calculation. Gitu. Nah, sederhana saja sebetulnya. Jadi flash calculation ini, jangan ini deh, yang hijau. Ini separator gitu ya. Ini masuk dari reservoir pada tekanan tinggi, di mana komposisinya ini asumsinya biner dulu ya. Dan komposisi ada Z1 dan Z2. Kemudian fluida tekanan tinggi ini masuk ke separator yang tekanan rendah, ini tekanan tinggi, separator tekanan rendah, berubah fasa, yang satu menjadi uap, di mana di uap ini ada ini fraksi uap, ini ada dengan komposisi fraksi Y1 dan Y2. Sedangkan di cair, ini jumlah cairannya disebut dengan L, di sini komposisinya ada X1, X2. Bisa dipahami prosesnya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa dipahami ya?
Oke. Nah, sekarang kita lihat neraca masanya. Neraca massa total. Ini masuk katakanlah satu bagian, kan fraksi cair. L itu adalah L itu fraksi cair, V itu fraksi uap. Kalau fraksi cair ditambah dengan fraksi uap sama dengan berapa? 1, Pak. Sama dengan 1 ya, karena awalnya masuk 1, sebagian menjadi uap dan sebagian lagi menjadi cair, sehingga fraksi uap ditambah fraksi cair sama dengan 1. Gitu. Sekarang neraca massa komponen. Neraca massa komponen masuk sama dengan komponen masuk sama dengan komponen keluar. Komponen masuknya berapa? Yang mana? Komponen masuk itu laju alir masuk dikali komposisi aliran masuknya. Yang masuk di mana? Ini yang masuk separator yang mana? Yang Z. Yang Z ya. Yang Z. Ini jumlah alirannya 1 kan? Berarti Z I dikali neraca massa komponen I. Yang keluar? Yang keluar apa? Coba lihat di gambarnya, yang keluar apa? Aliran mana saja yang keluar? Yang fraksi uap sama fraksi cair. Nah, fraksi uap. Di fraksi uap komposisinya berapa? Komposisinya bagaimana? YI kan? YI. Di fraksi cair komposisinya XI. Gitu ya. Nah, ini kan V tambah L sama dengan 1, menjadi L sama dengan 1 dikurangi V. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi ini V dikalikan YI ditambah L-nya diganti jadi 1 min V dikalikan XI. Oke. Sekarang semua jadi ini ZI ya. ZI kalau 1. Sekarang semua ruas saya bagi dengan YI. Jadinya apa? Saya bagi dengan saya bagi dengan YI. Jadinya gimana? ZI per YI sama dengan V kali YI dibagi YI. Ya. Ditambah 1 min V dikali XI per YI. Oke. Nah, sekarang kita definisikan besaran baru, yaitu volatilitas relatif, di mana yaitu dilambangkan dengan KI, di mana KI ini didefinisikan sebagai berapa komposisi I di fraksi uap dibagi berapa komposisi I di fraksi cair.
Katanya Itu namanya apa, Pak? volatilitas relatif. Relatif volatility. Volatilitas relatif atau relatif volatility. Jadi yang ini ZI per YI sama dengan V ditambah 1 min V dikali KI. 1 per KI, 1 per KI. 1 per K. Ini nggak dipakai. Oke. Ini sekarang kedua ruas. Saya kali ini dibagi Y, ini dikali KI. Ini sekarang kedua ruas saya kalikan KI. Jadinya ZI KI dibagi YI sama dengan KI dikalikan V ditambah 1 min V. Ini kalau diatur lagi, ini jadinya jadinya 1 ditambah V dikali K min 1 ya. Ini hurufnya hilang kan ya? Iya, Pak. Gitu. Sehingga di sini kita dapat berapa komposisi di fasa uapnya, YI itu sama dengan ZI dikali KI dibagi 1 ditambah V dikalikan K min 1. Nah, ini adalah apa namanya? Model persamaan untuk menghitung berapa komposisi di fasa uap ketika dilakukan ketika dilakukan flash distillation. Nah, ini kalau kedua ruas kita sigmakan, jadinya sigma, kan sigma YI sama dengan 1 ya. Jadi sigma ZI dikali KI dibagi 1 plus V dikalikan K min 1, K min 1 sama dengan 1. Nah, jadi dari sini kita bisa mencari berapa fraksi uapnya dengan menebak-nebak nilai V sampai didapat V sama dengan sehingga dengan menebak-nebak nilai V sampai didapat nanti sigma ZIKI per 1 tambah VKI min 1 ini sama dengan 1. Kita bisa dapat berapa jumlah vapornya. Gitu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, nilai K ini dapat dari mana? Nilai K ini didapat dari mana? Kalau kita pakai model Raoult, K ini, kalau kita pakai model Raoult, masih kan model Raoult kan YI dikali P sama dengan XI kali PI SAT. Jadi, YI per XI sama dengan PI SAT per P1 per P. Jadi, nah kan YI per X ini kan K ya. Jadi KI sama dengan PI SAT per P. Kalau dia pakainya Raoult. Gitu. Kalau pakai Raoult, KI-nya Kalau pakai Raoult, KI-nya bisa dihitung dengan PI SAT dibagi P. Kalau modified Raoult,
Kalau modified raw jadinya KI sama dengan KI sama dengan kan kalau modified raw ada gamanya di sini ya. Gamma I kali PI sat dibagi P. Gitu. Ini untuk class calculation. Anda tanyakan? Pak, Ya. Pak, kan udah ditemukan ya yang nama modified Raul. Berarti apa bersama Raul itu masih boleh dipakai, Pak? Kan udah ada yang lebih sempurna gitu. Kalau dipakai di lapangan jelas enggak. Kalau dipakai di kondisi aktual jelas enggak. Tapi ini karena kan kalian belajar tentang dasarnya ya. Kalau kalian belajar tentang dasarnya, kalian harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Tetapi nanti kalau sudah di kondisi aktual di lapangan, ya sudah nggak ada lagi yang pakai Raul. Gitu. Berarti nyatanya nggak boleh, Pak? Nyatanya nggak mungkin. Oke, Pak. Untuk kasus di industri nggak ada yang pakai Raul. Jadi Raul ini hanya jembatan saja agar mudah memahami kesetimbangan uap cair. Gitu. Silakan, ada pertanyaan lain? Mau bertanya, Pak. Berarti kalau di perhitungan itu nanti kalau mau cari KI-nya itu tergantung sama yang diketahuin ya, Pak? Kenapa? Kan itu kan kalau kita mau cari KI-nya itu kan ada dua, bisa pakai modifikasinya, bisa pakai yang raw-nya. Ya. Nah, itu nanti buat cari KI-nya itu tergantung sama soal yang diketahuinya apa ya, Pak? Iya. Oh, oke. Ya. Tergantung dimintain nanti Raul, modified Raul. Meskipun ya tadi, seperti yang ditanyakan tadi, kalau ya sudah bicara tentang level aplikasi, itu sudah tidak ada lagi yang namanya Raul, semuanya pasti modified Raul. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Oke. Nah, terakhir saya ingin kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi yang ini. Tadi masih ingat kalau kita iris pada kondisi horizontal, kalau kita buat pada kondisi tekanan konstan, kita akan dapat apa? Kalau kita bekerja pada tekanan konstan, kita akan dapat grafik apa? Diagram TXY. Diagram TXY. Ya ini ya, diagram TXY. Kalau kita bekerja pada temperatur konstan, diagram PXY. Diagram PXY. Nah, tetapi sekarang kalau kita bekerja pada kondisi pada kondisi X dan Y yang konstan. Kalau kita bekerja pada X dan Y yang konstan. Apa yang kita dapat? P dan T bukan, Pak? P dan T.
diagram PT ya. Nah, masih ingat kalau komponen murni diagram PT-nya gimana? Kalau komponen murni diagram PT-nya gimana? Yang ada 3 line itu nggak Pak? Ada aja ya. Kalau komponen murni diagram PT-nya yang seperti ini ya. Nah, iya ya, Pak. Susah ngejelasin deh. Nah, kalau yang multi komponen ini, kalau kita potong menjadi diagram PT, kira-kira dapatnya seperti apa? Ini yang mungkin ketika belajar fluid and reservoir kalian sudah sering melihat gambar ini ya. Iya Pak, sering. Lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah diagram PT untuk kondisi multi komponen. Gitu, diagram PT untuk kondisi multi komponen. Nah, karena multi komponen ini adalah diagram keseimbangan fasanya. Jadi sama seperti diagram fasa, ini ada bubble point. Gitu ya, ini ada bubble point. Ini ada dew point. Gitu. Nah, kayaknya enakan di samping ini deh. Nah, masih ingat definisi titik kritik di sini? Apa itu titik kritik? Kalau untuk apa itu titik kritik? Apa itu titik kritik? Titik terakhir di mana kondisi uap dan cairnya dalam kesetimbangan, Pak. Masih dalam kesetimbangan. Di atas itu sudah tidak bisa kesetimbangan. Nah, untuk kondisi cair, untuk kondisi murni, senyawa murni, tekanan dan temperatur titiknya ada 1. Gitu. Jadi di sini ada titik kesetimbangan di 1. Tetapi jadi gini, titik kritik itu adalah titik maksimum di mana kita masih bisa mendapatkan cairan. Titik maksimum di mana kita masih bisa mendapatkan cairan atau kesetimbangan fasanya. Jadi kalau udah di atas ini, kita sudah tidak dapat kesetimbangan. Di atas tekanan ini kita sudah tidak dapat kesetimbangan juga. Nah, kalau kondisinya fase cair, titik ini bertemu di satu kondisi. Gitu. Kalau fase murni. Kalau komponen murni akan ketemu di satu titik. Nah, kalau multi komponen ini berbeda. Kalau komponen karena kondisi seperti ini, nah titiknya berbeda. Jadi titik temperatur maksimum di mana sistem masih berkesetimbangan. Adanya di sini. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Cricondenterm, Pak. Cricondenterm. Jadi ini temperatur maksimum di mana kita masih bisa mendapatkan cairan. Masih bisa mendapatkan keseimbangan. Sedangkan tekanan maksimum di mana kita masih bisa mendapatkan keseimbangan disebut dengan Cricondenbar. Jadi ini Cricondenbar di sini, Cricondenterm di sini. Gitu. Jadi daerah di mana kita bisa mendapatkan kesetimbangan untuk tekanan dan temperatur ini letaknya berbeda. Jadi, nah, kenapa bisa demikian ya? Karena sistemnya multifasa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Gitu. Jadi Cricondenbar dan Cricondenterm adalah kondisi kritik untuk
fluida multikomponen yang menyatakan bahwa titik tersebut menjadi batasan kesetimbangan masih bisa terjadi. Gitu. Nah, kurva ini didapat dari termodinamika. Termodinamika multikomponen. Tapi tapi dimanfaatkan banyak dalam menentukan kondisi reservoir. Gitu. Gitu. Jadi, bagaimana cara mendapatkan kurva ini? Dento, bagaimana cara mendapatkan kurva ini? Apakah eksperimental, Pak? Iya, sebetulnya, nah kalau dulu itu dilakukan eksperimen. Kalau dulu dilakukan eksperimen, gitu. Jadi kita ambil sampel fluida dari reservoir, kemudian dicoba di semua kondisi. Kalau sekarang caranya jauh lebih gampang. Tinggal ambil sampel fluida reservoir, ambil fluida dalam reservoir, diambil sampelnya, diuji dengan bagaimana komposisinya, kemudian simulasikan dalam simulator. Ini saya pakai HiSys. Ini saya simulasikan pakai HiSys. Saya tunjukkan ya. Saya close dulu. Ini ada yang pernah pakai HiSys sebelumnya? Kayaknya belum ya. Ini tinggal komposisinya. Kita hapus dulu komposisinya. Misalnya dari kita dapat sampel fluida dari suatu reservoir, kemudian kita uji komposisinya dengan menggunakan gas kromatografi. Itu ya, dapatlah. Ini saya ngasal aja ya, 0,05 misalkan. Terus kemudian etannya 0,1 misalkan ya. Terus propannya katakanlah 0,3. Meskipun hampir nggak mungkin sih ya. Mungkin lah, ini anggap aja minyak gitu ya. Ini 0,1 juga. Ini 0,05. Inputannya 0. Dipentannya 0,2. Ini 0,2. Ini asal aja ya. Ini asal aja. Aktualnya harus dari GC, gas kromatografi. Oke, misalnya komposisinya seperti ini. Sekarang hanya dengan simulasi ini saja, kita bisa dapat dengan mudah. Nah, diagram diagram PT-nya seperti ini. Gitu. Hanya dengan komposisi saja. Jadi udah nggak perlu lagi eksperimen banyak-banyak. Tinggal ambil sampel fluida reservoirnya, kemudian masukkan analisis komposisinya, kemudian ya kita langsung dapatkan. Gitu. Jelas? Cukup jelas? Atau ada yang masih ingin diperjelas, silakan. Jelas, Pak.
Silakan kalau yang ditanyakan. Atau sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kuliah hari ini saya akhiri, yang berarti materi untuk kuliah termo sudah selesai, gitu ya. Materi untuk kuliah termo untuk PI ini sudah selesai. Minggu depan adalah review. Jadi hari Selasanya ada kita 1 jam kita review materi-materi yang sudah disampaikan. Hari Rabunya kuis, gitu ya, semester sebelumnya. Kemudian nanti jadwal ujian mengikuti pengumuman dari kampus. Kemudian ujiannya, ini karena ini ujian modul 2, jadi materinya mulai dari hukum 2 termo yang setelah UTS ya, berarti hukum 2 termo sampai dengan kesetimbangan fasa ini. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas dan sudah tidak ada yang ditanyakan,